Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya mau coba share ke kalian soal bagaimana experience dan juga pengalaman saya selama menggunakan smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Yang kurang lebih hampir sekitar 2 mingguan nih guys. Nah, tapi sebelum itu saya mau coba ucapin selamat dulu ya kepada Xiaomi Indonesia yang telah berhasil menjadi brand nomor 1 ya di pasar Indonesia di kuartal kedua ini. Dan semoga ke depan Xiaomi selalu menjaga kualitas dan juga meningkatkan kualitasnya supaya bisa selalu menjadi nomor 1 di pasar Indonesia. Nah, sekarang kita masuk aja ke bagian yang pertama yang mau saya bahas dari Redmi Note 10 5G-nya ini guys ya, yaitu bagian desain bodinya. Secara dimensi dan juga secara look dan juga secara feel selama saya menggunakan Redmi Note 10 5G ini, sejujurnya di Redmi Note 10 5G ini punya feel dan juga experience yang nggak jauh beda selama saya menggunakan Redmi Note 10 5G ini dengan Poco M3 Pro 5G yang kemarin udah saya buatkan juga video reviewnya. Karena kedua smartphone ini memiliki dimensi bodi dan juga bobot yang sama ya guys ya, yaitu 190 gram. Dimana secara tingkat kekompakan dan juga tingkat kenyamanan waktu kita menggunakan smartphone ini dengan satu tangan aja, saya nggak terlalu banyak masalah ya ketika menggunakan Redmi Note 10 5G ini. Karena merasa cukup compact dan juga nyaman ya selama saya menggunakan Redmi Note 10 5G ini dengan satu tangan aja. Kemudian di bagian desain back covernya dari Redmi Note 10 5G ini memiliki desain back cover dengan finishing yang sedikit matte. Meskipun menurut saya di Redmi Note 10 5G ini agak susah ya untuk meninggalkan bercak sidik jari, tapi sekalinya kalian meninggalkan bercak minyak di bagian belakang back covernya ini akan sangat sulit buat dibersihkan. Jadi menurut saya kalau dengan desain back cover yang seperti ini, saya nyaranin kalian untuk menggunakan casing bawaan atau jelly case bening bawaan di paket pembeliannya nih guys. Nah, sebelum saya lanjutin ke bagian lain ya guys ya, saya mau coba kasih tahu dulu untuk varian RAM dan juga varian warna yang bisa kalian dapetin di Redmi Note 10 5G-nya ini. Kita mulai dari varian RAM-nya dulu ya guys ya. Di varian RAM-nya ini untuk Redmi Note 10 5G punya dua opsi varian RAM, dimana varian RAM terendahnya itu ada 4/128 GB yang dibanderol dengan harga 2,799 juta untuk di official store-nya ya guys ya, di offline store. Tapi kalau misalkan kalian beli di e-commerce gitu waktu flash sale, kalian bisa dapetin harga lebih murah 100.000 di 2,699 juta. Dan ini berlaku juga untuk di varian tertingginya yaitu 8/128 GB yang dibanderol dengan harga 3,099 juta atau bisa dibilang 3,1 juta kurang 1.000 ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin 100.000 lebih murah, kalian harus sering-sering pantengin e-commerce atau official store-nya ya di e-commerce Xiaomi gitu guys. Jadi ya lumayan lah 100.000 bedanya. Oke, selanjutnya kita bahas bagian bumper atau desain bumper kamera dari Redmi Note 10 5G ini yang menurut saya punya ciri khas sendiri ya guys ya di Redmi Note 10 seriesnya. Meskipun di seri Redmi Note 10 reguler itu dia nggak punya aksen silver, tapi menurut saya ini udah benar-benar identik banget dengan Redmi Note 10 5G-nya ini. Dimana secara look menurut saya ini tampilannya lebih manis dan juga elegan ya guys ya, karena punya aksen warna silver di bagian bumper kameranya ini. Nah, kalau kita lihat untuk bagian desain layarnya ya guys ya, di Redmi Note 10 5G ini mengusung konsep layar yaitu dot display ya. Kalau kita biasa gampangnya itu adalah punch hole lah guys ya. Jadi punya satu buah lensa kamera di bagian atas tengah layarnya ini ya. Dimana untuk resolusi kamera selfie dari Redmi Note 10 5G ini adalah sebesar 8 megapiksel nih guys ya. Dan kalau untuk kamera belakangnya Redmi Note 10 5G ini bawa setup triple kamera, dimana resolusi kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan juga kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel aja nih guys. Oke, sebelum kita lanjut ke bahas soal bagian kameranya, saya mau ngebahas dulu soal spesifikasi dan juga kualitas dari layar Redmi Note 10 5G ini. Nah, selama pengalaman saya menggunakan Redmi Note 10 5G ini, saya nggak terlalu banyak nemuin masalah di bagian layarnya ini guys. Secara kualitas gambar dan juga warna, menurut saya layar dari Redmi Note 10 5G ini udah terbilang cukup baik ya guys ya. Hasil warnanya tuh masih terbilang cukup vivid dan juga saturasi warnanya masih cukup baik kalau mau kalian pakai untuk nonton video di Netflix ataupun streaming di YouTube. Apalagi fitur refresh rate layar tinggi di Redmi Note 10 5G ini sudah mengusung refresh rate layar tinggi 90 Hz. Dimana kalau kalian gunain untuk scroll-scroll sosial media ataupun bermain game, ini udah enak banget. Kelihatannya bakal lebih smooth dan juga lancar aja nih guys. Nah, kemudian di bagian layarnya ini
kalian udah mendapatkan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, di mana kalian mendapatkan perlindungan tambahan dari screen protector bawaannya, yang menurut saya ini sepertinya udah hydrogel ya guys ya, jadi udah licin kayak gitu, jadi nggak keset kalau kalian pakai buat main game ataupun kalian pakai buat scroll-scroll sosmed. Nah, berikutnya yang mau saya bahas dari smartphone Redmi Note 10 5G ini adalah bagian performanya nih guys. Nah, smartphone Redmi Note 10 5G ini sudah dibekali chipset dari seri MediaTek terbaru ya guys ya, yaitu MediaTek 700 dengan struktur fabrikasinya sebesar 7 nanometer nih guys. Dan juga sudah mendapatkan dukungan kartu grafis dari Mali, yaitu GPU Mali G57MC2. Dimana secara kualitas kalau kalian mau gunain buat main game, ini udah enak dan lancar banget nih guys. Seperti contoh waktu saya pakai buat main game Mobile Legends, kalian bisa dapetin settingan grafis mentok di HFR Ultra guys ya, dimana rata-rata FPS yang bisa kalian dapetin selama main game ini sepanjang satu match ya guys ya, dari pengalaman saya kalian bisa dapetin rata-rata FPS itu di kisaran 59 FPS guys. Dan kalau misalkan kalian pakai buat main game PUBG Mobile, kalian bisa dapetin settingan grafis mentok di SD High. Untuk opsi settingan grafis yang lain, kalian bisa dapetin opsi settingan grafis di Smooth Ultra ataupun Balance Ultra untuk yang tertingginya nih guys. Tapi selama saya pakai di settingan SD High, saya mendapatkan rata-rata FPS di kisaran 29 FPS, dan feel-nya selama saya bermain menggunakan settingan SD High ini benar-benar nggak ada masalah dan juga jarang sekali terjadi frame drop nih guys. Dan selanjutnya kalau kalian mau gunain smartphone Redmi Note 10 5G ini untuk dipakai main game berat kayak Genshin Impact, kalian bisa dapetin settingan grafis defaultnya itu di lowest 30 FPS, dimana menurut saya ini udah cukup banget ya guys ya kalau kalian mau pakai buat main game Genshin Impact. Dan feel selama bermain Genshin Impact ini saya bisa dapetin rata-rata FPS tuh di kisaran 29 FPS aja nih guys ya, meskipun kerasa emang agak kurang stabil ya, masih ada beberapa kali frame drop, tapi saya masih nyaman ya buat main Genshin Impact di Redmi Note 10 5G nya ini. Dan saya nggak terlalu nyaranin ke kalian untuk meningkatkan resolusi atau kualitas settingan grafisnya di Redmi Note 10 5G nya ini ya guys ya, supaya kalian bisa dapetin pengalaman bermain Genshin Impact yang lebih baik juga tentunya. Nah, setelah kita ngebahas soal performa gaming ya guys dari smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini, sekarang kita ngebahas soal bagaimana kualitas dan juga spesifikasi dari kamera Redmi Note 10 5G-nya ini. Seperti yang sudah saya ucapin di awal video tadi ya guys ya, kalau resolusi kamera utama dari Redmi Note 10 5G ini adalah sebesar 48 megapiksel, dan juga kamera selfie-nya beresolusi sebesar 8 megapiksel. Yang sangat disayangkan dari Redmi Note 10 5G-nya ini, seperti di Poco M3 Pro 5G kemarin ya guys ya, adalah absennya lensa kamera ultrawide, di mana menurut saya ini adalah lebih perlu atau lebih penting ketimbang kamera depth sensor atau kamera makronya. Jadi memang itu bisa menjadi alasan kalian ya untuk tidak membeli Redmi Note 10 5G ini. Tapi secara kualitas saya masih bisa bilang untuk kualitas jepretan foto dan juga perekaman video dari Redmi Note 10 5G ini udah terbilang cukup baik, dan juga cukup like ya buat kalian yang memang mau langsung kalian pamerkan hasil jepretan foto ataupun perekaman video dari HP ini di akun sosial media kalian. Dan misalnya kalian penasaran seperti apa hasil jepretan foto dan juga perekaman video dari Redmi Note 10 5G ini, kalian bisa lihat beberapa footage foto dan juga sampel video seperti di video berikut ini guys. Ya, jadi guys, ini adalah kualitas kamera depan dari smartphone Redmi Note 10 5G yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan ini saya setting di resolusi 1080p 30 fps ya. Karena memang itu adalah resolusi maksimal yang bisa kita set di smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Dan ini mode stabilisasi gambarnya juga aktif ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk stabilisasi gambarnya apakah cukup baik atau terlihat banyak guncangan gitu guys. Tapi kalau saya perhatikan di layar ini
hasilnya cukup stabil ya guys ya, dan cukup mulus untuk rekaman videonya. Dan kalau kita lihat ya, nah ini view angle-nya kalau dibilang mirip, bener-bener hasilnya itu sedikit mirip sama Poco M3 Pro 5G kemarin ya guys ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, view angle-nya juga ke arah wajah itu cukup close up ya, jadi cukup dekat, karena ini tangan saya udah saya fullin ya guys ya. Dan hasilnya itu nggak sampai setengah badan, ini cuman sampai segini aja nih guys, di bagian leher aja. Dan kalau kita lihat untuk saturasi warnanya ini juga cukup mirip dengan kameranya Poco M3 Pro 5G kemarin guys. Dan emang saya rasa untuk saturasi warnanya juga nggak terlalu akurat ya. Cuman ya lagi-lagi kalau mau kalian pamerin di akun sosial media kalian, saya rasa kualitas kameranya udah cukup lumayan guys. Nah, ini untuk AI backlight-nya ya. Nah ini bagian wajah saya masih cukup kelihatan ya. Jadi cukup bekerja dengan baik untuk AI-nya. Dan ya saya rasa cukup kayak gini aja guys untuk kualitas perekaman video dari kamera depannya Poco M3 Pro 5G-nya. Dari Redmi Note 10 5G-nya. Jadi setelah ini saya akan ganti ke kamera utamanya yang punya resolusi 48 megapiksel. Ya, jadi sekarang saya udah rubah ke resolusi kamera utama ya guys ya, atau kamera belakang dari Redmi Note 10 5G ini yang punya resolusi 48 megapiksel dan disetting di resolusi 1080p 30 fps guys. Dan hasil kualitas gambarnya tuh seperti ini. Ini saya pakai jalan cukup normal ya, dan ini dengan mode stabilisasi gambar aktif. Saya rasa untuk hasilnya udah cukup smooth ya guys, jadi nggak perlu khawatir. Kalau misalkan kalian mau ngevlog gitu ya pakai HP ini saya rasa udah cukup lumayan sih ya. Walaupun ya kualitas saturasi warnanya lagi-lagi menurut saya ini nggak terlalu akurat guys. Tapi balik lagi ya, saya bilang kalau misalnya kalian mau pamer hasil perekaman video ini udah cukup layak banget guys. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, langitnya juga biru nih. Nah kalian bisa tinggal sendiri ya. Menurut saya ini udah cukup baik sih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli smartphone ini nggak perlu ragu lagi guys ya, kalau soal kualitas kamera atau kualitas perekaman videonya. Dan untuk curhat sedikit nih guys, kalau hasil perekaman video dari smartphone Redmi Note 10 5G ini dari seri-seri Redmi Note 10 sebelumnya, menurut saya ini adalah hasil yang terbaik dan paling baik guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini saya rekam udah hampir 1 menit, 1 menit lewat 15 detik lah. Belum ada kejadian yang namanya nge-lag kayak gitu guys untuk perekaman videonya. Yang terjadi di smartphone Redmi Note 10 dan Redmi Note 10s kemarin yang saya beli itu, hasilnya itu benar-benar mengkhawatirkan sekali guys. Kalau di Redmi Note 10 5G ini alhamdulillahnya enggak ya guys ya. Nah ini masih cukup normal ya. Nah tuh kalian bisa lihat sendiri, nggak ada patah-patah atau overheating kayak gitu ya untuk di bagian perekaman videonya. Jadi saya rasa masih cukup normal. Dan kita coba untuk tes autofocus. Nah ini cukup baik ya, untuk autofocusnya juga masih ketangkap dengan jelas. Oke. Ya jadi saya rasa cukup kayak gitu aja guys untuk pengujian kamera dari Redmi Note 10 5G nya. Dan kalian bisa nilai sendiri ya untuk keseluruhan atau overall soal kualitas perekaman videonya, kualitas perekaman kamera, dan juga kualitas perekaman suaranya. Kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini guys pastinya. Oke, setelah kita ngebahas soal kualitas kamera dan juga spesifikasi dari kamera Redmi Note 10 5G ini, sekarang kita buat ngebahas untuk kapasitas daya baterai dan juga fitur pengecasan daya cepatnya. Untuk kapasitas daya baterainya, Redmi Note 10 5G ini sudah dibekali kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh. Dimana menurut saya ini nggak terlalu kecil juga ya guys, jadi udah cukup banget buat menunjang kegiatan kalian sehari-hari. Dan untuk fitur pengecasan daya cepatnya, dimana menurut saya ini ada mengalami sedikit penurunan fitur ya guys ya. Dari yang sebelumnya atau di Redmi Note 10 series yang lainnya adalah sebesar 33 watt, tapi di Redmi Note 10 5G ini hanya dibekali fitur pengecasan daya cepat sebesar 18 watt aja nih. Nah, untuk kepala chargernya ini punya output maksimal sebesar 22,5 watt. Jadi kalau misalnya kalian mau ngisi daya baterai smartphone Redmi Note 10 5G ini dari 10% sampai 100% itu bisa memakan waktu hampir 1,5 jam lebih kayak gitu guys.
Oke, jadi guys, sekarang waktunya saya untuk kasih kesimpulan soal smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Dimana dari pengalaman saya hampir sekitar 2 minggu menggunakan HP ini, saya sama sekali nggak menemukan masalah yang cukup berarti dari HP ini guys. Dan menurut saya, misalkan kalian cari sebuah smartphone dengan performa gaming yang baik, di Redmi Note 10 5G ini kalian bisa dapetin performa gaming yang cukup baik juga nih guys. Karena chipset Dimensity 700 yang juga sudah berfabrikasi 7 nanometer ini. Dan juga misalnya kalian butuh sebuah smartphone dengan kualitas layar yang cukup baik juga, saya rasa Redmi Note 10 5G ini juga bisa kasih kualitas layar yang baik untuk kalian beli nih guys. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys video review soal smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini. Jadi misalnya kalian masih punya pertanyaan soal HP ini, kalian jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini nih guys. Nah, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video review berikutnya.